Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi hamdan yaliqu bi jalalihi al-karim hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma balu unasin yashtarituna syurutan laysa fi kitabillah man ishtarata syurutan laysa fi kitabillah fahuwa batilun wa in kana mi'ata syartin wa syartullahi ahaqqun wa awthaq, muttafaqun alaih. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada apa dengan banyak manusia di mana mereka membuat syarat-syarat yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, yakni tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa membuat syarat yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an, maka syarat itu batil meskipun 100 syarat. Sesungguhnya syarat yang ditetapkan oleh Allah itu lebih hak dan lebih kuat dari segi hukumnya. Jemaah salat subuh rahimakumullah, asbab dari hadis ini, yakni sababul wurud dari hadis ini, yakni ketika Barirah itu datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Barirah ini adalah seorang budak yang mengadakan perjanjian dengan majikannya bahwa dia boleh menebus dirinya, memerdekakan dirinya, yang disebut muqaddam, di mana majikannya membolehkan dirinya untuk ditebus, baik itu oleh dia sendiri ataupun ada orang lain yang menebus dirinya dengan 9 uqiyah. Dan dia harus bayar dalam setiap tahunnya 1 uqiyah, yaitu sejumlah uang atau dinar atau dirham. Dalam setiap tahunnya dia harus bayar 1 uqiyah. Maka datanglah dia kepada Aisyah radhiyallahu anha minta bantuan supaya Aisyah membantunya memerdekakan dirinya. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, katakan kepada tuanmu kalau dia bersedia, kalau saya memerdekakanmu, walakmu itu kepadaku. Maka disampaikanlah oleh Barirah kepada majikannya apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata si majikan, boleh, kamu boleh meminta tolong kepada siapapun, termasuk kepada Aisyah, tapi syaratnya walaknya tetap kepadaku, bukan kepada yang memerdekakanmu. Kejadian ini didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah kepada Aisyah, belilah dia, yakni merdekakan Barirah, kemudian belilah dia kemudian merdekakan, dan walaknya itu kepada orang yang memerdekakan. Akhirnya jadilah dibeli oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan Barirah menjadi bebas. Karena marahnya Rasulullah SAW terhadap persyaratan yang diberikan oleh majikan Barirah, di mana walak itu harus kepada dirinya, tentu saja persyaratan itu tidak sesuai dengan Islam. Karena persyaratan di dalam Islam, orang yang memerdekakan itu berhak untuk mendapatkan walaknya.
yakni dia mendapatkan warisan dari budak yang dimerdekakan bila nanti budaknya tidak ada asabahnya. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Akhirnya Rasulullah SAW naik mimbar khutbah yang disebut dengan khutbatul hajah. Karena kita tahu khutbah itu ada dua, khutbatul rawatib dan khutbatul hajah. Khutbah rawatib adalah khutbah yang rutin dilakukan oleh Rasul seperti khutbah Jumat, khutbah Idul Aid, Idul Fitri, dan Idul Adha. Itu khutbah rawatib rutin dilaksanakan. Ada khutbatul hajah, jadi setiap ada masalah, setiap ada kebutuhan, Rasulullah SAW khutbah, termasuk peristiwa yang dialami oleh Aisyah dan Barirah ini. Dia naik mimbar, kemudian beliau menyampaikan sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Ma balu munasin atau ma balu aqwamin yashtarituna syurutan laisa fi kitabillah. Ada apa dengan banyak manusia? Mereka berani membuat syarat-syarat yang tidak ditetapkan oleh kitabullah, oleh Al-Quran, yakni oleh Allah dan Rasulnya. Barang siapa, kata Rasulullah, membuat syarat-syarat yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka syarat itu batal, tidak sah. Walaupun syarat itu ada 100 atau bahkan lebih dari 100. Karena sesungguhnya syarat yang telah ditetapkan oleh Allah itu lebih kuat, lebih hak di dalam hukum. Jemaah salat subuh rahimakumullah, perlu kita ketahui, kata para ulama, syarat itu adalah sesuatu yang kalau dia tidak ada, maka perkaranya tidak ada. Kalau kita contohkan salat syaratnya adalah berwudu atau bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau syarat ini tidak ada, maka salatnya tidak sah. Tetapi bukan berarti syarat ini kita laksanakan, salat itu menjadi sah. Jadi bukan berarti semua syarat-syarat itu kita laksanakan, maka perkara itu menjadi sah. Contoh, salat syaratnya kita penuhi, kita berwudu, kita menghadap kiblat, kita menutup aurat, dan syarat-syarat yang lain, yakni syaratnya kita sholat tepat pada waktunya. Tetapi ketika syarat ini kita laksanakan, belum tentu sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu sholat kita syah. Karena bukan hanya syarat, di situ ada rukun. Di situ ada rukun, di situ ada mawani, di situ ada larangan-larangan. Syaratnya sudah kita penuhi, tapi rukunnya kita langgar. Kita tidak ruku, kita tidak tumakninah. Meskipun syaratnya sudah terpenuhi, maka sholatnya tidak sah karena meninggalkan salah satu rukun. Jamaah salat subuh rahimakumullah, kata para ulama, syarat itu dibagi 3. Yang pertama adalah syarat yang disepakati kehalalannya, kebolehannya di dalam Islam. Disepakati oleh para ulama, syarat itu sah. Yang kedua adalah syarat yang disepakati keharamannya, ketidakbolehannya oleh para ulama. Dan yang ketiga adalah syarat yang diperselisihkan oleh para ulama. Salah satu syarat yang diharamkan, mereka sepakat, adalah syarat yang diberikan oleh seorang istri kepada suaminya. Kata istri, kata si perempuan, saya mau menikah denganmu. Jadi ada seorang perempuan yang enggak dinikahi oleh seorang laki-laki, dan laki-laki siap menjadi istri keduamu, tapi syaratnya kamu ceraikan istri pertama. Saya siap menikah denganmu, tapi syaratnya kamu ceraikan istrimu.
maka disepakatilah oleh laki-laki ini. Maka ulama sepakat syarat yang diberikan oleh perempuan ini kepada laki-laki ini syaratnya batil, syaratnya tidak sah. Artinya kalau dia jadi nikah dengan wanita ini, yakni dengan istri yang kedua ini, lalu kemudian suaminya tidak menceraikan istri pertamanya, maka si istri laki-laki ini tidak berdosa. Kenapa? Karena syarat yang diberikan oleh si wanita tadi itu tidak sah. Ini salah satu contoh syarat yang disepakati keharamannya. Nah, artinya kalau syarat itu ditetapkan, maka syarat itu batal, syarat itu tidak sah. Contoh yang lain di dalam jual beli, kalau kita mempersyaratkan kepada pembeli, misal saya punya kalung, lalu saya katakan, kamu boleh beli kalung ini, tapi nanti jangan dijual kepada orang lain. Kalau kamu jual kepada orang lain, ya, maka tidak boleh. Nah, ini adalah persyaratan yang tidak sah. Karena ketika jual beli itu sudah sah, sudah terjadi dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka jual beli itu dikatakan oleh para ulama adalah jual beli yang lazim. Apa makna lazim? Itu sudah sah, mutlak milik si pembeli, mau dijual kemana terserah dia. Adapun penjual itu tidak punya hak untuk melarangnya, tidak punya hak untuk mengaturnya. Kenapa? Itu adalah hak mutlak miliknya. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hadis yang kita bawakan ini itu dijadikan kaidah di dalam Islam. Di mana kaidahnya adalah setiap syarat yang kita tetapkan dan syarat itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka syarat itu batil, syarat itu tidak sah. Ini adalah kaidah di dalam agama kita. Adapun syarat-syarat yang disepakati kesahihannya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian, ikatan-ikatan kalian, syarat-syarat kalian. Wajib hukumnya memenuhi syarat. Ya, sebagaimana syarat di dalam pernikahan, yakni seorang perempuan boleh menetapkan maharnya. Ya, boleh menetapkan maharnya. Dia berhak untuk menetapkan maharnya. Ketika haknya ini tidak dipenuhi, seorang perempuan ini tidak dipenuhi haknya, yakni maharnya oleh laki-laki yang otomatis itu adalah suaminya, maka dia boleh memutuskan cerai atau tidak. Ya. Jamaah salat subuh rahimakumullah, oleh karenanya Nabi mengatakan al-muslimu ala syurutihim. Muslim itu sesuai dengan syarat-syarat yang telah mereka tetapkan. Artinya apabila syarat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, silahkan tetapkan dan penuhi syarat-syarat tersebut. Karena itulah yang diperintahkan di dalam agama. Jamaah salat subuh rahimakumullah, sebenarnya banyak sekali faedah yang disebutkan atau faedah yang lahir di dalam hadis ini. Tetapi itu cukup kita sebutkan di antara faedah-faedahnya, yakni semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, semua syarat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, itulah syarat yang hak, itulah syarat yang sah. Karena sesungguhnya Islam yang dibangun di atas melaksanakan atau berserah diri di atas perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW adalah merupakan sumber kebahagiaan bagi seorang muslim. Bahagia dan kemenangannya itu tergantung bagaimana dia memegang Islam ini. Kalau dia pegang dengan baik, dia laksanakan dengan baik, maka dia akan bahagia, dia akan mendapatkan kemenangan, dan dia akan mendapatkan keberhasilan baik itu di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian orang-orang yang senantiasa menerima perintah Allah dan Rasul-Nya dan senantiasa melaksanakan Islam ini dengan sempurna dan dengan baik. Allahumma amin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lana wa li walidayna wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.